9,2 juta pengikut, 70 juta like, 100 juta lebih. Coba tebak berapa penghasilanku? Ini KSI, kreator konten yang sangat besar, pengikut yang sangat banyak, sebagian memiliki Prime, yang baru saja menjadi minuman resmi UFC dan banyak lagi. Meskipun pengikutnya sangat banyak, dan jumlahnya besar, kenyataannya sedikit berbeda. 3.000 pound, itu matematika. Mari kita jelaskan. Selamat datang di Alux. Sekarang sebelum membahas topik ini, kita perlu memulai dengan ekonomi kreator. Sekarang untuk memulai ekonomi apapun, Anda memerlukan 3 elemen dasar: produksi, distribusi, dan konsumen. Produksi berarti seseorang menciptakan sesuatu seperti nelayan yang bangun setiap pagi untuk memasang jaringnya guna mengumpulkan ikan. Distribusi adalah cara bagi nelayan untuk menempatkan semua ikannya di tempat yang mudah dibeli. Misalnya, pergi ke pasar lokal, membuka tokonya sendiri, dan menjualnya kepada seseorang yang kemudian akan menjualnya kembali ke pasar yang lebih besar, mungkin di kota yang berbeda. Dan konsumennya, tentu saja, adalah mereka yang membeli ikan. Selama perdagangan dilakukan, Anda memiliki ekonomi. Sekarang, tentu saja, semakin besar dan kompleks ekonominya, semakin banyak sistem yang Anda butuhkan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sistem seperti regulasi, pajak, kontrak, dan sebagainya. Namun, untuk tujuan video ini, hanya itu yang penting. Jadi, dengan mengingat hal ini, mari kita lihat ekonomi kreator. Pertama, Anda memiliki produksi, atau dalam hal ini, kreator konten. Mereka menulis blog, merekam video, mereka memiliki podcast, dan sebagainya. Untuk distribusi, Anda memiliki platform seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tempat para produser ini mendistribusikan apa yang telah mereka buat. Dan konsumen adalah penonton, mereka yang mengonsumsi konten yang dibuat. Kami memproduksi video ini, mendistribusikannya di YouTube, dan Anda mengonsumsinya sekarang. Semua elemen dasar ekonomi ada di sini. Namun, Anda lihat, ada satu hal yang hilang, yaitu perdagangan. Anda tidak membayar apapun untuk menonton video ini. Ini sepenuhnya gratis. Belum ada perdagangan nilai yang dilakukan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, jika tidak ada perdagangan, tidak ada ekonomi. Jadi, apa yang perlu terjadi sebelum ini bisa berubah menjadi ekonomi? Nah, setelah menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk fokus pada pertumbuhan platform pada tahun 2007, YouTube mengubah fokusnya pada jawaban atas pertanyaan yang baru saja kita ajukan, periklanan. Begitu ada cara bagi orang-orang yang membuat konten untuk menghasilkan uang, ekonomi kreator mulai terbentuk. Jadi, pada dasarnya ekonomi kreator memiliki elemen yang sama seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tetapi dengan 3 iklan di tengahnya. Perbedaannya adalah perdagangan tidak dilakukan antara produsen dan konsumen, tetapi antara produsen dan produsen, atau dengan kata lain antara merek dan kreator konten. Dan ini ternyata menjadi salah satu cara paling efisien untuk mengiklankan produk dan layanan. Itu karena lebih mudah dan lebih efektif untuk mensponsori video yang menghasilkan 1 juta penayangan. Misalnya, untuk Super Bowl 2023, Anda harus membayar $7 juta untuk iklan berdurasi 30 detik. Dan seperti yang dikatakan Bis, jika Anda ingin menjangkau 100 juta orang, ada cara yang lebih murah untuk melakukannya. Selain itu, semakin banyak orang menjadi kreator konten. Adobe menemukan bahwa sejak tahun 2020, lebih dari 165 juta orang bergabung dengan ekonomi kreator. Lego melakukan survei dan menemukan bahwa anak-anak 3 kali lebih mungkin ingin menjadi YouTuber daripada astronot saat ini. Jadi, ini menimbulkan pertanyaan, mengapa begitu banyak orang ingin menjadi kreator konten? Maksud saya, siapa yang tidak ingin dibayar untuk memposting gambar dan meme yang cantik secara daring? Kedengarannya seperti pekerjaan yang sempurna bagi kebanyakan orang, tetapi orang-orang hanya melihat 1% dari 1% skenario. Kylie Jenner dilaporkan meminta antara $500.000 dan $1 juta untuk sebuah postingan Instagram. Ini menciptakan ilusi uang dan ketenaran dari menjadi kreator konten, tetapi itu karena orang-orang tidak benar-benar tahu bagaimana kreator menghasilkan uang. Jadi, mari kita bahas. Can you believe these images were generated in just 1 minute? Dreaminess massive upgrade to Image 4.5 is Menghasilkan uang. Jadi, mari kita bahas bagaimana kreator konten benar-benar menghasilkan uang. Nah, ada 3 cara utama kreator menghasilkan uang dari konten mereka. Secara teknis ada 4. Tetapi yang terakhir sedikit istimewa. Jadi, pertama-tama kita punya iklan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, internet berjalan dengan iklan. Iklan adalah inti dari monetisasi daring. YouTube adalah salah satu pemain pertama yang memungkinkan monetisasi bagi kreator melalui pengenalan iklan bergambar. Sekarang,
Sebelum Anda dapat mulai dibayar oleh YouTube, beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, saluran Anda harus memiliki 1.000 pelanggan. Itu dapat memakan waktu dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada beberapa faktor. Kedua, Anda memerlukan 4.000 jam tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Ini berarti konten Anda harus membuat orang tetap berada di platform tersebut setidaknya selama 4.000 jam sebelum Anda dapat mulai dibayar. Setelah itu, selama Anda terus memposting video dan orang-orang terus menontonnya, Anda akan menghasilkan uang dari iklan. Sekarang, tidak semua iklan dibuat sama. Industri yang berbeda membayar lebih banyak uang daripada yang lain. Misalnya, sektor keuangan memiliki salah satu CPM tertinggi sekitar $35 Amerika Serikat. Ini berarti mereka membayar $35 untuk setiap 1.000 penayangan iklan. Ini juga alasan mengapa Anda melihat banyak saluran keuangan baru bermunculan. Dari pendapatan tersebut, YouTube mengambil 45% dan Anda mendapatkan sisanya. Sebagai aturan umum, Anda mendapatkan sekitar $1.000 untuk setiap 100.000 penayangan setelah YouTube dipotong. Tetapi jumlahnya sangat bervariasi tergantung pada jenis video yang Anda buat, berapa banyak iklan yang Anda pasang di dalamnya, durasi, dan sebagainya. Saat ini adalah penawaran terbaik yang pernah Anda dapatkan di suatu platform. Anda juga dapat menempatkan iklan di dalam video dimanapun Anda suka. Misalnya, ini iklan. Sekarang, jika Anda memiliki blok iklan atau jika YouTube memutuskan untuk mendemonetisasi video ini atau tidak ada pengiklan yang ingin mengeluarkan uang untuk itu, maka tidak akan ada iklan. Beritahu kami di kolom komentar jika Anda mendapatkannya atau tidak. Kami cukup penasaran. Jadi, ini adalah cara utama YouTuber menghasilkan uang dan juga cara utama platform ini menghasilkan uang. Namun, sistem ini, meskipun hebat, memiliki beberapa masalah. Pertama, Anda bukanlah orang yang memegang kendali. Jika YouTube memutuskan untuk mendemonetisasi saluran tersebut, semua pendapatan Anda akan hilang. Jika Anda menggunakan konten orang lain, sekali lagi, semua pendapatan Anda akan hilang atau dibagi antara Anda dan kreator asli. Dan jika orang-orang berhenti menonton video Anda atau jika Anda berhenti memposting, sekali lagi, pendapatan akan hilang. Itu juga bukan jenis pendapatan yang berulang. Artinya, Anda tidak menghasilkan uang yang sama setiap bulan, dan jumlah yang Anda hasilkan bisa tidak dapat diprediksi. Jadi, itulah masalahnya dengan iklan. Kedua, kami memiliki dukungan komunitas. Disinilah Anda melibatkan komunitas Anda untuk secara langsung mendukung Anda melalui langganan atau donasi bulanan. Patreon adalah contoh yang bagus dari jenis pendapatan ini. Orang-orang secara langsung mendukung pekerjaan Anda melalui berbagai tingkatan langganan dan Anda sebagai kreator memberi mereka keuntungan tertentu seperti konten bonus, mendapatkan konten lebih awal, dan rekaman di balik layar. Patreon mengambil sekitar 5 hingga 12% dari pendapatan yang Anda hasilkan dari komunitas Anda. Kedengarannya lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan potongan 45% di YouTube. Tetapi yang terlewatkan di sini adalah komunitas. Sangat sulit untuk membangun dan mempertahankan komunitas yang sehat. OnlyFans, misalnya, melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal ini. Tetapi itu adalah jenis komunitas yang berbeda. Faktanya, OnlyFans adalah platform terdepan dalam hal mengaktifkan komunitas Anda. Twitch termasuk dalam kategori yang sama melalui donasi atau langganan bulanan. Dulu, Twitch memiliki pembagian 70/30 dengan para streamernya, tetapi baru-baru ini memutuskan untuk menurunkannya menjadi 50/50 karena tampaknya biaya server terlalu tinggi untuk Amazon. Itu cerita lain. Namun, pada akhirnya, cara terbaik untuk melakukan dukungan komunitas semacam ini adalah melalui platform Anda sendiri tempat Anda dapat menyimpan 100% pendapatan dan tidak seorang pun dapat menghapus akun Anda. Koridor digital di YouTube memiliki model semacam ini melalui situs web mereka dan kami tahu karena kami benar-benar berlangganan karena kami menyukai kontennya. Kekurangan dari model ini adalah kenyataan bahwa Anda harus memiliki komunitas yang bersedia mendukung Anda. Seperti yang akan Anda lihat nanti, membangun komunitas adalah hal yang berbeda. Keuntungannya adalah Anda memiliki pendapatan yang berulang. Jika 100 orang memutuskan untuk mendukung Anda selama 12 bulan, Anda dapat memperkirakan pendapatan yang akan Anda hasilkan untuk tahun ini atau setidaknya sebagiannya. Dan terakhir, Anda memiliki sponsor dan kesepakatan merek. Jadi, ini adalah saat perusahaan membayar Anda secara langsung untuk menggunakan atau menyebutkan produk mereka. Ini adalah impian setiap calon kreator konten dan ini juga saat impian tersebut disertai dengan persyaratan tertentu. Jadi, pertama-tama, ada 3 hal utama yang diperhatikan merek sebelum melanjutkan dengan sponsor. Dan tidak, ini bukan pelanggan atau pengikut atau berapa banyak suka yang Anda miliki pada foto. Ini tentang jangkauan, relevansi, dan rasio konversi. Jika Anda ingin menjadi kreator konten dan ingin mulai menganggap serius hal-hal ini, tuliskan hal-hal ini. Jangkauan berarti berapa banyak orang yang ingin mendengar dari Anda. Inilah sebabnya orang membeli pengikut dan penayangan, mencoba menipu sistem. Ingat tweet mer.
Bis tadi, itu jangkauan dalam segala kemegahannya. Relevansi berarti jika orang benar-benar peduli dengan apa yang Anda katakan atau jika mereka mempercayai Anda. Dan jika Anda masih relevan di mata mereka. Itulah sebabnya sebagian orang memposting 18 kali sehari atau mengapa sebagian orang, katakanlah, mengikuti semua tren saat barang mereka sudah tidak ada lagi. Rasio konversi berarti berapa banyak orang yang bersedia membeli apa yang Anda jual kepada mereka. Itulah sebabnya beberapa influencer Instagram membanjiri Anda dengan teh penurun berat badan. Dan ini adalah trinitas suci dari kesepakatan merek. Jika Anda mencapai ketiganya, Anda akan sukses. Tetapi Alux, jika orang-orang secara artifisial menggelembungkan angka mereka, bukankah itu merugikan merek? Senang Anda bertanya, suara imajiner di kepala saya. Dan ya, sekitar 15 hingga 20% dari pendapatan yang dihabiskan merek untuk influencer adalah uang yang terbuang karena orang-orang membeli pengikut, suka, dan penayangan. Namun meskipun demikian, itu masih lebih menguntungkan daripada iklan tradisional. Oleh karena itu, merek masih membuang-buang uang mereka. Dan kami menyebutkan bahwa ada 1/4 cara kreator konten dapat menghasilkan uang. Saat itulah mereka mulai membangun produk mereka sendiri untuk komunitas mereka sendiri. Misalnya, kami telah membuat kursus dan aplikasi Alux yang dapat Anda lihat di alux.com. Dan Anda dapat melakukan ini jika Anda memiliki komunitas yang cukup besar. Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda tahu apa yang berharga bagi komunitas Anda dan Anda berkomitmen penuh. Pada titik ini, Anda menjadi wirausahawan terlebih dahulu dan kreator konten. Pada titik ini, Anda menjadi wirausahawan terlebih dahulu dan kreator konten kedua. Dan ini akhirnya membawa kita ke TikTok. Anda lihat, dari semua hal yang kami sebutkan, TikTok hampir tidak memilikinya. Ada iklan di TikTok, tetapi iklan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan video tertentu. Bayangkan harus menonton iklan berdurasi 5 detik dalam video lip sync berdurasi 15 detik. Karena itu dapat terjadi, mereka membuat jajak pendapat yang menyatakan bahwa semua kreator dibayar. Namun pertama-tama, Anda perlu mencapai beberapa metrik tertentu. Beberapa metrik yang cukup tinggi, mungkin kami tambahkan. Anda memerlukan setidaknya 10.000 pengikut dan setidaknya 100.000 penayangan dalam 30 hari terakhir. Selain itu, Anda harus berasal dari AS, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, atau Italia. Kedua, dari jumlah tersebut, Anda hanya dibayar sedikit. Jadi, saat ini, dan kemungkinan besar juga di masa mendatang, pendapatan iklan TikTok tidak relevan. Dan jika Anda bertanya-tanya, ya, monetisasi YouTube Shorts bekerja dengan cara yang sama. Jadi, bagaimana dengan membangun komunitas? Anda lihat, sangat sulit membangun komunitas dalam 15 detik, di antara jutaan video berdurasi 15 detik lainnya yang hampir semuanya sama. Orang-orang hanya mendapatkan cuplikan terkecil tentang siapa Anda. Mereka tidak terlalu peduli dengan Anda. Sebagian besar, mereka peduli dengan dorongan dopamin 15 detik mereka. Dan ya, mereka menambahkan TikTok Live, yang hampir seperti jika Twitch dan OnlyFans punya bayi. Tetapi entah bagaimana mereka masih tidak tahu siapa ayahnya, yang membawa kita ke sponsor dan kesepakatan merek. Nah, untuk TikTok, merek biasanya melihat angka karena mereka tidak memiliki analitik lain. Aturan umumnya adalah Anda membutuhkan lebih dari 100.000 penayangan pada setiap postingan secara rutin untuk mendapatkan penawaran yang akan membayar lebih dari sekadar Happy Meals McDonald's selama seminggu. Sekarang, rata-rata penayangan adalah sekitar 10% dari pengikut Anda. Jadi, Anda membutuhkan sekitar 1 juta pengikut untuk mencapai 100.000 penayangan secara rutin pada setiap postingan. Ini adalah aturan praktis umum. Ini sangat bervariasi tergantung pada ceruk dan jenis konten. Ada 1 miliar akun TikTok aktif. Dari jumlah tersebut, 0,24% memiliki lebih dari 1 juta pengikut, yang berarti Anda harus menjadi 1% dari 1%. Kedua, angka tidak berarti apa-apa jika Anda tidak dapat menjual. Rasio konversi tetap berlaku. Merek tidak peduli dengan exposure. Mereka peduli dengan penjualan. Jika pengikut Anda tidak membeli dari Anda, angka Anda tidak relevan. Dan terakhir, konten Anda tidak bisa hanya berupa postingan bersponsor. Anda tetap perlu memproduksi konten harian untuk mempertahankan angka tersebut. Itulah mengapa rumah TikTok menjadi populer. Mereka perlu terus-menerus mengolah konten agar tetap relevan. Semua hal ini mendorong TikTok menjadi gabungan antara papan iklan berjalan dan orang-orang yang mengemis uang. Dan yang lebih parah lagi,
Pemerintah AS terus berupaya melarang TikTok karena kecurangan back-end-nya. Jadi, apakah semua pengguna TikTok bangkrut? Ya, sebagian besar. Mereka yang mencari nafkah darinya harus berusaha keras untuk mewujudkannya. Jadi, jika Anda ingin menjadi kreator konten, haruskah Anda menghindari TikTok dengan cara apapun? Tidak. Bagaimanapun, itu adalah real estate gratis. Itu bisa menjadi landasan peluncuran yang bagus untuk karir di bidang hiburan seperti halnya Vin. Namun, ketahuilah bahwa kualitas konten Anda dan kemampuan Anda untuk mengonversi akan menjadi faktor yang menentukan lintasan Anda. Pada akhirnya, orang seringkali dibutakan oleh ilusi uang dan ketenaran. TikTok juga memanfaatkan hal itu, secara artifisial meningkatkan beberapa postingan pertama Anda sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak penayangan daripada yang sebenarnya layak untuk konten Anda. Jika Anda ingin menjadi kreator konten, fokuslah pada konten terlebih dahulu. Konten adalah raja, sisanya akan mengikuti dengan sendirinya. Kami harap Anda belajar sesuatu di sini hari ini. Aluksar, beritahu kami di kolom komentar cerita apa yang Anda miliki dengan TikTok. Kami tertarik untuk melihat apa yang telah Anda alami. Dan jika Anda menganggap video ini bermanfaat, tulis konten adalah raja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di sini. Saya bekerja di Goldman Sachs mengelola